Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini bersama dengan saya Julistia Pio, saya mau mengajak kita semua untuk mari sama-sama kita menggali satu bagian Alkitab dalam Perjanjian Baru, yang dimana kitab ini tidak kalah pentingnya dari kitab-kitab Perjanjian Baru yang ada. Untuk sama-sama mari kita bahas dan kita menggali bersama bagian kitab Perjanjian Baru ini. Ada yang penasaran kitab apakah itu? Ya, kitab Matius. Kita ketahui bersama bahwa kitab Matius ini adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru, yang dimana ketika kita mau mencari bagian Alkitab dalam Perjanjian Baru, kitab Matius inilah kitab yang pertama kali akan kita temukan. Mari kita telusuri lebih dalam lagi mengenai kitab Matius ini. Matius menceritakan kisah Yesus dari Nazaret, Mesias yang telah lama dinantikan, yang membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Matius kemungkinan besar ditulis pada akhir tahun 50-an atau pada awal tahun 60-an Masehi. Matius juga disebut seorang Lewi, mantan pemungut cukai yang menjadi murid Yesus. Ya, benar, dia adalah penulisnya. Pembaca awalnya mungkin adalah gereja di Antioquia di Syria. Anggotanya termasuk orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Latar belakang Injil Matius adalah Yudaisme yang telah mengalami perkembangan doktrinal yang luas selama 400 tahun periode interbiblikal. Perubahan signifikan telah terjadi dalam konsep kedatangan Mesias dan keadaan serta hasil dari peristiwa besar itu. Nubuat dalam Perjanjian Lama mempersiapkan latar bagi penggenapan Allah atas pekerjaan penebusannya di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus rencana penebusan pun digenapi. Namun, selama periode yang panjang antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, harapan mesianik Israel secara bertahap tetapi pasti berubah menjadi harapan yang berbeda. Dengan latar belakang perbudakan dan penderitaan yang gelap oleh kekuatan asing, orang-orang Yahudi menantikan seorang Mesias politik yang akan membebaskan mereka dari kuk Roma. Sang Raja Mesias diharapkan untuk menegakkan kembali monarki Daud setelah menaklukkan semua musuh Allah. Ia akan memerintah dalam kemuliaan di atas tahta Allah di Yerusalem, kota Raja Agung. Ia akan menampakkan diri di bait suci dan dengan penuh kemenangan menyatakan kemesiasannya dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang besar. Israel akan memerintah dunia di bawah kekuasaan kedaulatannya, dan para pengikutnya akan memerintah bersamanya dalam kemegahan dan kemuliaan. Melawan ekspektasi tradisional orang Yahudi ini, Matius menunjukkan bahwa Yesus memang datang untuk memerintah sebagai raja, tetapi di atas tahta hati orang-orang yang menerimanya dengan iman. Ia datang untuk mendirikan kerajaannya, tetapi kerajaan yang akan menjadi pemerintahan Allah di dalam hati anak-anaknya melalui iman. Matius dengan sangat hati-hati mengungkapkan jenis raja yang Yesus datangi dan jenis kerajaan yang ia datangi untuk didirikan. Pesan dari raja dan kerajaannya akan lebih dipahami melalui studi singkat mengenai latar belakang Injil. Nah, saudara, tadi di awal kita sudah mengorek sedikit mengenai latar belakang dari Matius. Mari kita lebih mendetail lagi membahas siapakah Matius itu? Siapakah Matius itu? Mengapa ia dipanggil oleh Yesus? Satu-satunya catatan yang kita miliki tentang Matius selain dari daftar murid-muridnya ditemukan dalam Matius 9 ayat 9 hingga 13, Markus 2 ayat 13 hingga 17,
dan Lukas 5 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-32. Dalam catatan-catatan ini ia disebut Lewi, pemungut cukai. Dalam Injil Matius ia diidentifikasi sebagai Matius, pemungut cukai. Dan dalam semua daftar rasul dalam Injil dan dalam Kisah Para Rasul, selain Matius sendiri, ia hanya terdaftar sebagai Matius. Lewi pastilah adalah nama Yahudinya, yang kemudian diubah menjadi Matius, padanan Yunani untuk Theodore yang berarti karunia dari Yehuwa. Mungkin perubahan itu dilakukan karena Lewi terlalu jelas merupakan nama Yahudi. Sebagai pemungut cukai, orang ini pasti telah menjadi pengkhianat bagi suku imam tempat ia berasal. Jadi, perubahan namanya mungkin membawa makna Kristen sehubungan dengan panggilannya untuk menjadi murid. Ini merupakan sebuah karunia Allah. Nah, saudara, ada hal menarik nih. Bagaimanapun juga, Matius sangat berbeda dari para rasul lainnya. Ia bukanlah seorang nelayan kasar seperti Petrus, yang popularitasnya lebih rendah daripada Petrus dalam Injil. Ia mungkin adalah seorang yang pendiam dan suka merenung. Ia lebih tertarik pada ajaran Yesus daripada kronologi pelayanannya. Ia lebih menyadari isi pelayanannya daripada urutan kronologis kejadian. Carr berkata bahwa ia mencintai kehidupan yang penuh perenungan karena ia adalah seorang yang cepat mendengar tetapi lambat berbicara. Ia tidak jeli dan tidak peduli dengan hal-hal kecil dalam tindakan lahiriah. Pikirannya dipenuhi dengan pergaulan dengan bangsanya. Ia sangat sadar akan drama penting yang terjadi di hadapannya dan merasa dirinya terpanggil untuk menjadi penulis sejarah dan penafsir bagi bangsanya sendiri. Panggilan Matius untuk menjadi rasul itu tentu sangat istimewa. Panggilan itu adalah satu-satunya panggilan tersendiri dalam catatan para rasul selain panggilan Paulus. Godspeed menduga bahwa teguran yang diberikan kepada Yesus oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi setelah penyembuhan orang lumpuh menyadarkan Matius akan perlunya mencatat perkataan sang guru. Bagaimanapun Yesus secara khusus memilih Matius sebagai sekretaris dan juru tulisnya karena ia melihat bahwa pelayanannya akan mengakibatkan kematian karena pertentangan orang Yahudi. Perhatikan bahwa peristiwa panggilan Matius ini terjadi segera setelah mujizat penyembuhan dari semua catatan. Jadi Matius dipanggil dari bilik pemungut cukainya di Kapernaum di Galilea untuk mengikuti Yesus. Pendidikan dan pengalamannya sangat cocok untuk pelayanannya. Ia adalah seorang petani pajak di bawah Tetrarki Herodes Antipas. Sebagai pemungut cukai, Matius dididik dalam penggunaan bahasa Aram dan Yunani. Ia mungkin mencatat laporan pajak dalam bahasa Aram dan kemudian memindahkannya ke dalam bahasa Yunani. Ia bertanggung jawab untuk menyimpan catatan yang akurat dari transaksi tersebut. Mungkin juga Matius terampil membuat catatan dengan steno, praktik yang umum di Yunani dan Roma. Tidak diragukan lagi, ia adalah seorang pria yang sangat mengenal dan terpesona dengan penggunaan angka dan rumus matematikanya. Ada banyak bukti tentang keakraban ini dalam Injil Matius. Scroggie menambahkan bahwa Matius menunjukkan bukti ketepatan klerikal melalui pengaturan metodisnya dari Injil ini, serta penggunaan angka-angka. Nah, pada saat ini, mari kita masuk dalam tujuan penulisan Injil Matius. Pengarang Injil ini bermaksud menyampaikan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan dari Tuhan Yesus. Dari isi Injil Matius dapat dilihat juga bahwa Injil ini mempunyai 3 maksud khusus.
Yang pertama, maksud apologetis, yaitu pengarang Injil Matius memperlihatkan bahwa Yesus Kristus, janji-janji para nabi dalam penyelamat sudah dipenuhi. Titik dengan jalan ini, Injil Matius memberi bahan kepada orang Kristen untuk membela agama Kristen di muka orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Kedua, Injil Matius dikarang dengan maksud kateketis, berarti memberi pengetahuan tentang pokok-pokok agama Kristen secara teratur. Dalam pasal 1 memberi contoh-contoh betapa sistematis dan teratur Injil Matius menyebut perbuatan-perbuatan dan ajaran-ajaran Kristus, sehingga ada cukup alasan untuk memandang Injil Matius sebagai satu buku pegangan atau buku pelajaran untuk anggota-anggota jemaat Kristen, supaya mereka dapat menjelaskan ajaran-ajaran Kristen pada orang yang belum Kristen. 3. Injil Matius dapat disebut paranetis, berarti nasihat atau teguran. Pengarang Injil Matius menekankan bahwa dengan masuk jemaat Kristen saja belum cukup bagi seseorang anggota untuk diselamatkan. Ingat baik ya ini. Mungkin sesekali pengarang Injil Matius melihat tanda-tanda dini kedinginan di antara anggota-anggota jemaat di Syria, tempat ia hidup dan bekerja, sehingga ia merasa terpanggil untuk menekankan secara khusus nada teguran dalam Injilnya. Matius ingin membuktikan bahwa Yesus adalah betul-betul Mesias bangsa Yahudi. Itulah sebabnya Matius membuka Injilnya dengan bukti genealogi atau silsilah Tuhan Yesus sebagai keturunan Abraham, Daud, dan sebagainya. Pernyataan tentang Yesus anak Daud diulang oleh Matius sampai 6 kali. Pengulangan ini serta ditulis oleh beberapa nabi menyatakan bahwa hal tersebut penting dan lebih akurat. Matius ingin menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa mereka sebetulnya bukan lagi umat Allah, sebab umat Allah yang benar adalah mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Umat Allah inilah yang disebut dengan gereja. Matius ingin menganjurkan kepada orang yang telah menerima Kristus untuk mengabarkan kedatangan Kristus ke seluruh dunia. Dengan menolak Yesus adalah sama dengan menolak Allah itu sendiri. Sementara kedatangan Yesus sebagai Allah sudah dinubuatkan sebelumnya dalam kitab Perjanjian Lama. Yuk, saya mengajak kita sedikit melangkah lebih jauh lagi mengenai Injil Matius. Di dalamnya ada beberapa fakta mengenai Injil Matius ini, tetapi saya hanya akan menyebutkan garis-garis besarnya saja. Yang pertama, Matius terutama ditulis untuk pembaca Yahudi. Yang kedua, ada 5 wanita dalam silsilah Matius. Yang ketiga, simbol Injil Matius adalah manusia bersayap. Yang keempat, buku ini berisi lebih dari 130 kutipan dan kiasan Perjanjian Lama. Yang kelima, Matius berulang kali menggunakan 2 frasa yang tidak digunakan dalam Injil lainnya. Yang keenam, kitab Matius adalah salah satu dari 3 Injil sinoptik. Yang ketujuh, Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Dan yang kedelapan, Matius adalah satu-satunya Injil yang menyebutkan orang Majus pada saat kelahiran Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita sudah sedikit menggali mengenai Injil Matius ini. Ada ayat dalam Injil Matius ini yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 yang terus menjadi refleksi atau pengingat atau terus menjadi alarm dalam kehidupan saya untuk menjalani hari-hari saya, yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini saudara mengingatkan saya untuk mau cari apa sih kita semua di dunia ini? Toh kita akan kembali kepadanya.
Apa salahnya kita memakai kehidupan kita ini untuk hanya melayani Tuhan, hanya mementingkan kepentingannya Tuhan, bukan kepentingan kita sendiri. Ketika kita mengedepankan kepentingannya Allah, kita mencari kebenarannya, kita mengejar kerajaan Allah, artinya mengikuti semua kehendak yang Ia perintahkan untuk kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Semuanya apapun yang akan kita minta kepadanya, itu pasti akan Tuhan berikan kepada kita. Maka kita tidak akan pernah khawatir tentang hari besok kita, tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita di dunia ini, tentang bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Walaupun sangat suram, walaupun sangat sukar, tetapi kita mulai mempercayakan kehidupan kita ke dalam pengendaliannya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Semuanya itu kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Hari-hari kehidupan kita akan selalu Tuhan pelihara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.